Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri, nama saya Putri Rahmatil Huda, biasa dipanggil Putri. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, Mr. Abdillah, dari mata kuliah Language Service Program Design. Dan di sini saya akan bawakan materi tentang preposition. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang preposition. Preposition sendiri itu memiliki arti bagian dari suatu kalimat atau suatu percakapan dalam bahasa Inggris atau biasa disebut part of speech. Nah, dan tujuannya yaitu untuk menunjukkan suatu penempatan atau suatu hal gitu. Dan preposition ini juga memiliki 3 jenis, yaitu ada preposition place, preposition penempatan tempat, dan ada preposition time yaitu penempatan waktu, dan yang ketiga itu ada preposition movement yaitu penempatan tata letak. Ya, baiklah seperti itu. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Baik, langsung saja kita masuk ke preposition yang pertama. Itu ada, kita singkat aja ya, saya singkat di sini. Preposition of time. Sebelumnya preposition of time ini memiliki pengertian yaitu untuk mengatakan suatu periode waktu yang spesifik, tanggal dalam kalender, salah satu hari dalam seminggu, atau waktu tepat sebelum sesuatu terjadi. Yang biasa digunakan pada preposition itu adalah in, on, and. Itu adalah preposition yang sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan membuat tabel untuk mudahkan mengerti, mudahkan dalam memahami. Oke. Di sini pertama kita tulis English ya, apa preposition. Di sini usage atau yang pertama yaitu ada on. Fungsi dari on ini biasanya adalah untuk mengatakan hari dalam seminggu, kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Sunday, Monday ya. Jadi kita tulis di sini days of the week. Yang kedua itu ada in. In memiliki beberapa kegunaan function, yaitu bisa untuk mengatakan month, bisa untuk mengatakan year, bisa juga untuk mengatakan time of day, dan seasons ya, musim. Ini dia kegunaan dari in. Biasanya kalau in menggunakan yang ini, on yang ini. Selanjutnya terakhir itu ada at. Biasanya at ini digunakan untuk menunjukkan seperti waktu kita, misalkan malam, pagi, gitu, night, morning, afternoon, gitu. Kita juga bisa buat weekend gitu, atau waktu, point of time gitu. Jadi functionnya kita bisa tulis for night. Yang kedua kita bisa tulis for weekend. Ya, kelihatan kurang besar ya. Dan yang terakhir itu ada a certain point of time pastinya.
Fine ya. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Example. Yang pertama itu ada on. Di sini tadi kita bisa menggunakan days of the week. Jadi contohnya saja bisa juga kita menggunakan seperti ini. My sister Princess was born on October 1st. First berarti tanggal 1 Oktober gitu ya. Oh ya, kalian jangan lupa kalau misalkan untuk menyebutkan nama orang, kota, hari itu menggunakan huruf kapital ya. My sister Luna was born on October 1st. Dan di akhir kalimat pasti diakhiri titik. Oke, selanjutnya itu ada in. Penggunaan in bisa kita month, year, time of day, season, dan masih ada lagi. In biasanya contohnya my birthday falls in October. October. Titik. Dan juga di awal kalimat huruf besar, nama orang huruf besar, Oktober. Oh ya, kalau buat yang nanya apakah setelah preposition harus huruf besar atau huruf kapital, tidak, itu tergantung dari pronoun, noun atau nounnya, seperti itu. Baiklah, yang ketiga itu contohnya ada buat at ya. Contoh yang biasa digunakan sehari seperti meet me at night. Bisa digunakan. Untuk prepositionnya Oke, ini dia untuk preposition of time. Baiklah, untuk preposition yang kedua, di sini saya langsung menuliskannya. Maaf ya, soalnya ini durasi ya. Preposition of place itu penempatan. Untuk preposition of place di sini saya juga menggunakan contoh on, in, dan at. Untuk kegunaannya, on itu membahas permukaan, seperti on table. Seperti contoh di sini. Please place the book on the table. Sini preposition, sini noun, on the table. Dan diakhiri dengan titik. Jangan lupa setiap kalimat diakhiri dengan titik. Di awal kalimat diawali dengan huruf kapital. Oke, yang kedua itu ada in, yaitu membahas tentang ruang tertutup. Ya, seperti itu, dimaksudkan membahas tentang ruang tertutup. Contohnya, I'm growing tomatoes in my garden. Ini my gardennya nggak tertutup, pastinya terbuka karena dia garden, sebuah taman. Tapi ini dimaksudkan untuk ruang tertutup. I'm growing tomatoes in my garden. Yang ketiga itu ada at, membahas poin tertentu. Yaitu sini ada Tomo waited for Takuya at the corner. Nah, ini dia prepositionnya, menunjukkan suatu tempat. Baiklah, langsung saja ke preposition yang ketiga. Baiklah, langsung saja di sini sudah ada preposition yang terakhir, yaitu preposition movement. Yaitu pengertiannya menunjukkan suatu pergerakan atau perpindahan. Jadi di sini saya langsung menuliskan, karena tidak ada tabel, langsung menuliskan contohnya.
Yang pertama itu ada around. Around sini pindahan dari suatu yang biasanya dia diam, dia pergi around house, mengelilingi rumahnya setiap sore. Yang kedua itu ada to di sini, I'm going to the school every morning. Ya, untuk prepositionnya. Yang terakhir adalah down, the police station is down there. Sini terletak satu. Jadi kata kunci dari preposition yang ketiga dan terakhir ini adalah menunjukkan suatu pergerakan atau perpindahan. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek atau bisa dilihat di Google, kurang lebih 150 preposition. Baiklah, itu dia pembahasan kita tentang preposisi. Terima kasih untuk yang telah menonton. Stay safe dan tetap di rumah selama pandemi ini, dan lakukan hal-hal positif dengan belajar apapun yang kalian sukai. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.